3. Menjelaskan mengenai hadas, ya. Hadas itu adalah keadaan tidak suci. Maka seseorang kalau mau suci harus mengambil air wudhu. Jadi kalau mau melaksanakan sholat harus wudhu terlebih dahulu. Maka kalau kita nggak suci nggak boleh kita sholat. Kemudian tujuan kita belajar masalah hadas yang pertama adalah memahami alat-alat bersuci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua menerapkan dalam kehidupan sehari-hari masalah hadas dan najis. Coba kalian lihat di depan kalian kan sudah ada buku semuanya. Silakan kalian amati, ya. Semua di depan kalian sudah ada buku. Silakan kalian amati tentang kekuasaan Allah. Ya, silakan kalian amati masalah kekuasaan Allah. Apa aja sih kekuasaan Allah itu? Terus apa lagi? Air, ya, dan lain. Salah satunya adalah ya benar, yaitu air, batu, dan debu. Itu salah satunya. Kemudian kira-kira ada yang ditanyakan nak? Masalah hadas ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Mengapa air sumur dapat digunakan untuk bersuci, Bu? Ya, mengapa air sumur bisa digunakan untuk bersuci? Karena air sumur itu air yang masih murni, ya, yang belum terkena najis. Itu salah satunya. Jadi air yang masih murni, yang belum tercampur dengan najis. Itu salah satunya air sumur. Mengapa bisa digunakan untuk bersuci? Ada lagi yang mau ditanyakan? Alat-alat yang untuk bersuci salah satunya adalah yang sudah
silakan kalian cari salah satu contoh alat-alat bersuci apa saja. Ya, silakan kalian cari alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Seperti air, Bu. Air ada air sumur, air hujan, air laut, kemudian ada batu, ada Dan kalau nggak diskusikan dulu ya, diskusikan dalam satu kelompok atau dalam satu baris-baris. Coba silakan diskusikan dulu ya. Ya, silakan kalian diskusikan dulu. Sudah? ada, Bu. Sudah? Kalau sudah, Ibu minta salah satu perwakilan untuk membacakan di depan. Silakan. Alat-alat yang digunakan untuk bersuci, contohnya seperti debu, batu, tisu, air, dan benda-benda lain yang besar. Ada yang lainnya? Silakan. Lihat dari segi hukumnya, air dibagi menjadi 5, yaitu air mutlak, air yang asli, air matu, air yang terkena sinar matahari, air tawar, air mutakhir, air mustahab, air mustahab, air yang sedikit, atau kurang dari 2 bulan, dan air mutar najis, air penajis. Ya, alhamdulillah. Dan sekarang coba kalian buat ringkasan, ya. Sekarang tiap kelompok membuat ringkasan yang sudah kalian bahas per kelompok tadi. Ayo, silakan membuat kesimpulan. Sudah? Ya, ada silakan. Kesimpulan pertama bagian hadas. Hadas itu adalah keadaan seseorang tidak suci. Hadas itu dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil sendiri adalah keadaan seseorang tidak suci, dan supaya menjadi suci maka harus berwudu. Jika hadas besar adalah keadaan seseorang tidak suci, dan supaya menjadi suci maka harus mandi. Ya, silakan kelompok selanjutnya. Alat-alat yang digunakan untuk bersuci terdiri dari 2 macam. 3. Ada. Alat-alat yang digunakan untuk bersuci terdiri dari 2 macam, yaitu air dan batu. Tempat air bagi kemasukan ini sangatlah penting, yaitu menunjukkan diri dari hadas dan najis-najis. Air mutlak adalah air yang masih asli. Air makruh air yang terkena sinar matahari. Lalu air tahir dan mutahhir, air suci tetapi tidak diperbolehkan. Dan jadi Ibu akan menjelaskan sedikit lagi mengenai alat-alat bersuci dan hadas. Nah, seperti sudah dijelaskan sama Ibu, alat-alat bersuci salah satunya adalah ya, air, terus apa lagi? Debu dan batu. Nah, air. Jika kalian bisa mendapatkan air, otomatis kalian menggunakan air. Karena kalau
harus tayamum. Kalau misalnya kalian tidak mendapatkan air, maka kamu harus tayamum. Nah, jika kalian sudah tayamum, misalnya kalian sudah tayamum tiba-tiba mendapatkan air, berarti tayamumnya batal misalnya, itu salah satunya. Kemudian debu, jika tidak ada, misalnya tidak ada air, kalian boleh menggunakan debu ataupun batu. Itu salah satu untuk membersihkannya. Jangan sampai kalian nggak membersihkannya. Kalau tidak, maka kalian akan terkena najis. Dan kalian kalau sudah terkena najis, maka kalian wudhunya harus mandi, karena itu sudah termasuk najis ringan ya, yang tidak terlihat. Salah satunya adalah najis yang tidak terlihat. Itu najis yang tidak terlihat baunya, tapi kecium. Salah satunya adalah apa? Air kencing yang sudah kering. Itu salah satunya najis yang tidak terlihat. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah hadas. Hadas tadi sudah disebutkan adalah hadas itu termasuk keadaan seseorang tidak suci. Maka ketika mau suci berarti kalian harus mandi besar. Kemudian hadas ini pun dibagi lagi menjadi dua. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Ya, buang air kecil. Kemudian cara membersihkannya, ya dengan wudhu. Kemudian hadas besar, contohnya apa? Ya, haid. Kemudian cara membersihkannya, ya, dengan mandi besar. Nah, ini salah satu contoh hadas. Nah, apakah kalian sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kira-kira ada yang ditanyakan nak? Masalah air dan hadas? Air mukayat. Air mukayat itu air yang sesuai dengan nama aslinya. Contohnya, air tebu, air telah, ya, air yang sesuai dengan nama aslinya. Ya, itu termasuk contoh. Salah satu contohnya adalah air kelapa, air tebu. Nah, ini bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? Coba. Bisa, tetapi untuk menyucikan tidak bisa. Kalau untuk bersuci bisa, tetapi kalau untuk menyucikan itu tidak bisa, karena itu air mukayat itu air yang sesuai dengan nama aslinya. Manis, rasanya manis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Air hujan, apakah air hujan bisa digunakan untuk bersuci? Bisa, kecuali air yang sudah terkena panas, ya, yang sudah terkena panas dan di dalam bejana atau tempat bejana. Kalian tahu bejana mana? Ya, seperti aluminium, ya, aluminium, tapi aluminiumnya sudah, misalnya contohnya sudah berkarat. Nah, apalagi sudah terkena sinar matahari. Nah, kalau misalnya belum, kamu langsung misalnya air hujan langsung dulu masih bisa. Tapi kalau sudah terkena sinar matahari, itu sudah tidak bisa untuk bersuci lagi.
bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tahu air yang suci dan mana air yang tidak suci untuk menyucikan. Kemudian sedikit ada pesan moral buat kedepannya kalian ya. Salah satunya adalah setelah kita mempelajari hadas dan macam-macam lain, intinya kita untuk menjaga, salah satunya untuk menjaga kemuliaan dan kewibawaan kita ya. Kewibawaan salah satunya adalah ajaran Islam. Terus menjaga kesehatan. Kalau kita terbiasa mengambil air wudhu, maka terjaga kesehatan kita. Salah satunya kebersihan kita. Salah satunya kebersihan. Terus apa lagi nak? Kebersihan, kesucian, ya. Kesucian siapa? Berarti kesucian seseorang. Salah satunya apabila kesucian seseorang dari terserahnya penyakit apabila kita terjaga dengan air suci. Kemudian kita harus menyiapkan apa maksudnya? Menyiapkan diri ketika kita menghadap Allah, ya, harus dalam keadaan suci. Nah, itu salah satunya adalah pesan moral yang memang harus kamu terapkan, harus kamu jalankan, karena ketika kita dalam keadaan suci, maka misalnya kita dalam keadaan suci, maka kita akan terjaga ya, terjaga kesucian. Udah 9 menit. Lanjut Bu, untuk tugasnya silahkan dikerjakan di rumah terus ditutup. Ya, untuk tugas-tugas silakan nanti kerjakan di rumah. Tugas yang udah Ibu berikan kepada kalian silakan nanti diselesaikan di rumah. Bisa kalian kerja kelompok dengan teman-teman dekat, ataupun misalnya kalian mau berkelompok dengan teman-teman yang jauh. Intinya dengan kita bekerja kelompok dan juga menanam silaturahim ya, dengan kita bekerja kelompok. Silakan nanti dikerjakan di rumah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Silakan mau berkelompok ataupun kalian mau sendiri-sendiri di rumah. Dan mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.